Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Hari ini masih bersama Bu Ruri Dwi Sucianti dari SMP Negeri 1 Surabaya. Anak-anak masih semangat semua ya? Meskipun belajar di rumah, kalian tetap harus mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak minimal 1 meter, dan yang terpenting selalu mencuci tangan ketika selesai melakukan kegiatan apapun. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar supaya pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan buku kalian ya. Baik anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teorema Pitagoras. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami konsep teorema Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Nah, Bu Ruri tanya, sebelum ini kalian sudah pernah mempelajari tentang teorema Pitagoras bukan? Nah, tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, kalian sudah belajar tentang teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku dan perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Masih ingat kan? Anak pinter pasti ingat. Oke. Sebelum masuk ke materi, Bu Ruri mau mengingatkan sedikit tentang apa sih Pitagoras itu dan bagaimana konsepnya dari Pitagoras itu. Nah, teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan dalam matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Konsep dari Pitagoras sendiri yaitu untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Masih ingat kan? Ya. Nah, yang selanjutnya coba perhatikan segitiga berikut ini. Ini segitiga apa anak-anak? Ya, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, AB dan CD dan BC itu merupakan dari sisi siku-siku. Sedangkan AC apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya, AC adalah panjang sisi miring atau biasa disebut juga dengan hipotenusa. Nah, sedangkan pada gambar tersebut ada sudut siku-sikunya berada di titik B. Nah, kalian juga sudah belajar bukan? Tentang rumus teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku. Nah, inilah rumusnya. Begitu pula jika mencari AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Dan BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penggunaan teorema Pitagoras. Apa sih kegunaan teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Dapat diterapkan di berbagai bidang. Salah satunya pada konstruksi jembatan. Coba perhatikan gambar. Nah, dari gambar tersebut, apa manfaat dari teorema Pitagoras? Kita dapat
mencari panjang tali besi jika diketahui panjang jembatan dan tinggi jembatan. Ada apa lagi? Atau bisa digunakan apa lagi teorema Pitagoras? Nah, dalam bidang geometri bangun datar dan bangun ruang, teorema Pitagoras ini dapat digunakan untuk menentukan panjang diagonal sisi dan diagonal ruang. Selain itu, teorema Pitagoras ini juga dapat digunakan untuk mengukur atau menentukan jarak antara dua titik pada bidang koordinat. Untuk lebih memahami, coba perhatikan subbab materi pagi hari ini. Nah, penerapan Pitagoras dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah jarak dua titik, yang kedua panjang diagonal, yang ketiga adalah panjang diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, yang pertama adalah jarak dua titik. Nah, coba perhatikan gambar. Nah, di situ ada segitiga siku-siku. Ada titik B dan ada titik A. Terdapat dua buah titik A, koordinatnya adalah x1, y1 dan B, x2, y2. Maka, untuk menentukan jarak dari A ke B menggunakan teorema Pitagoras bisa digunakan rumus sebagai berikut, atau AB sama dengan akar dari x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 dikurangi y1 kuadrat. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk lebih memahami, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Ayo silakan dicoba di buku kalian masing-masing ya. Sambil mencoba, marilah kita menyaksikan tayangan iklan berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu masih bersama Bu Ruri tentunya ya. Nah, pada segmen sebelumnya, Bu Ruri sudah kasih kalian latihan soal. Iya Pak ya? Iya dong. Ada yang sudah mencatat, sudah mengerjakan semua? Anak pinter pasti sudah mengerjakan semua. Oke, kali ini akan Bu Ruri bahas ya nak ya. Soalnya adalah tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik 10,20 dan 15,25. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk lebih memudahkan kalian boleh nih gambar pakai koordinat kartesius dulu. Nah, di sini misalkan Bu Ruri titik A-nya itu 10,20 dan titik B-nya adalah 15,25. Masih ingat kan rumus untuk mencari jarak antara dua titik? Masih ingat? Ya, didapatkan AB sama dengan X2 dikurangi X1 kuadrat. Maka didapat AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi dengan Y1 kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. 15 dikurangi 10 untuk titik X-nya kuadrat ditambah dengan 25 dikurangi 20 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah akar 25 ditambah akar 25 sama dengan akar 50. Nah, kita uraikan. Akar 50 itu sama dengan akar 25 dikali dengan 2. Maka 25-nya kita akar, jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Jadi jarak kedua titik tersebut adalah 5 akar 2 satuan. Paham ya anak-anak ya?
Nah, yang kedua adalah panjang diagonal. Panjang diagonal ada dua ya yang perlu kita bahas hari ini. Ada persegi yang pertama. Nah, coba perhatikan gambar. Sebuah persegi berukuran panjang sisi S dan panjang diagonal D. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang diagonal dinyatakan sebagai berikut. Nah, D sama dengan akar dari S kuadrat ditambah dengan S kuadrat sama dengan 2S kuadrat. S kuadratnya kita akarkan jadi S akar 2. Yang kedua adalah persegi panjang. Nah, sebuah persegi panjang berukuran panjang P dan lebar L dengan teorema Pythagoras didapatkan panjang diagonal sebagai berikut. D sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Nah, langsung kita ke contoh soal. Nah, persegi panjang diketahui. Persegi panjang KLMN mempunyai panjang KN 7 cm dan KL sama dengan 24 cm. Hitunglah diagonal dari NL. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar. Diketahui persegi panjang KLMN, maka diagonalnya yang dicari adalah NL. Maka NL sama dengan akar dari KN kuadrat ditambah dengan KL kuadrat sama dengan akar 7 kuadrat ditambah dengan 20 sama dengan akar 625. Berapa akar 625? Ya, akar dari 625 sama dengan 25. Jadi, diagonal NL adalah 25 cm. Gampang bukan? Nah, selanjutnya kita ke diagonal sisi dan diagonal ruang. Nah, diagonal sisi dan diagonal ruang yang akan kita bahas hari ini adalah bangun, kubus, dan balok. Coba perhatikan gambar kubus tersebut. Nah, kubus mempunyai ukuran panjang rusuk S dengan teorema Pythagoras. Panjang diagonal sisi dan diagonal ruang kubus dinyatakan sebagai berikut. Nah, coba perhatikan di gambar. Nah, itu kan berarti diagonal sisinya adalah DG, bisa AC, bisa CF. Iya kan? Iya. Sedangkan diagonal ruangnya bisa AG, bisa CE, dan bisa DF. Nah, di sini Bu Ruri ambil satu contoh DG, berarti D dengan S kuadrat ditambah dengan S kuadrat sama dengan akar dari 2S kuadrat sama dengan S akar 2. Sedangkan diagonal ruangnya Bu Ruri ambil AG sama dengan AD kuadrat ditambah dengan DG kuadrat. Akar dari S kuadrat sama dengan 2S kuadrat sama dengan S akar 3. Nah, kuncinya kalau kita mencari diagonal sisi, maka rumusnya adalah S akar 2. Kalau kita mencari diagonal ruang, maka rumusnya adalah S akar 3. Paham ya anak-anak ya? Paham. Baik. Dan masuk ke diagonal sisi dan diagonal balok. Nah, coba perhatikan gambar. Di balok mempunyai ukuran panjang P dan lebar L dan tinggi T. Nah, coba kalian identifikasi mana saja sih yang merupakan diagonal sisi dan diagonal ruang dari balok tersebut. Nah, Bu Rudi kasih waktu kalian sambil menyaksikan tayangan iklan berikut ini.
kita masuk pada segmen yang terakhir. Ingat ya, nanti pada akhir segmen ini Bu Ruri akan memberikan kalian kuis yang wajib kalian kerjakan dan pastinya dikumpulkan di guru matematika kalian masing-masing ya. Nah, Bu Ruri lanjutkan tentang diagonal sisi dan diagonal ruang balok. Nah, balok mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Maka didapatkan rumus diagonal sisinya. Yang pertama adalah jika kita mencari AC sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah dengan DC kuadrat. Artinya akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Nah, kemudian BG, kita mencari diagonal sisi BG sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar dari L kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, yang ketiga, jika kita mencari AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BF kuadrat sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, yang kedua, jika kalian ingin mencari diagonal ruang, maka rumusnya adalah CE sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan AE kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Nah, mari kita berlatih. Nah, di sini Bu Ruri masuk ke soal penyelesaian dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak ya. Nah, misalkan Bu Ruri punya soal, Doni bersepeda ke arah timur sejauh 140 meter. Kemudian ia bersepeda ke arah utara sejauh 480 meter. Hitunglah jarak Doni sekarang dari titik semula. Oke, penyelesaiannya sebagai berikut ya. Bersepeda itu ke arah timur sejauh 140 meter. Nah, coba perhatikan gambar. Yang kedua, ia bersepeda ke arah utara sejauh 480 meter. Nah, yang ditanyakan adalah jarak Doni sekarang dari titik semula. Tentunya kita mencari sisi miring, ya kan? Nah, didapatkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan 140 kuadrat ditambah 480 kuadrat sama dengan 19.600 meter persegi ditambah 230.400 meter persegi sama dengan 250.000 meter persegi. Didapatkan C sama dengan 500 meter. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jika pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut 20 meter dan 13 meter, posisi kapal A dan kapal B dari kaki mercusuar terletak segaris. Tentukan jarak kapal A dan kapal B. Dari ilustrasi tersebut dapat kita selesaikan. Tinggi mercusuar adalah PM 12M. Jarak kapalnya adalah 20 meter. Jarak kapal B adalah 13 meter. Nah, kita harus mencari dulu jarak kapal A dan kapal B dari kaki mercusuar. Nah, menggunakan rumus Pythagoras didapatkan BM sama dengan 5. Nah, kemudian kita harus mencari jarak kapal A dari kaki mercusuar. Didapatkan AM sama dengan 16 meter. Selanjutnya kita cari jarak antara kapal A dan kapal B. Didapatkan dari AM dikurangi BM sama dengan 16 dikurangi 5.
hasilnya adalah 11 meter. Jadi, jarak kapal A dan kapal B adalah 11 meter. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, kita masuk pada sesi kuis. Nah, di sini Bu Ruri punya kuis. Ada 3 kuis yang wajib kalian kerjakan dan kalian kumpulkan di guru matematika kalian masing-masing ya. Yang pertama, diketahui koordinat titik A negatif 4,3 dan B 2,-5. Tentukan jarak kedua titik tersebut. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui panjang AB sama dengan 12 cm, panjang BC 8 cm, dan panjang AE sama dengan 5 cm. Hitunglah yang A adalah panjang AF, yang B panjang AC, dan C panjang AG. Nah, yang terakhir, sebuah kapal laut berlayar dari pelabuhan ke arah utara sejauh 105 mil. Kapal tersebut berbelok ke arah timur sejauh 70 mil. Kemudian berbelok lagi ke arah utara sejauh 135 mil. Jarak antara kapal dan pelabuhan sekarang adalah, nah, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Tetap semangat dan tetap menyaksikan Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.